Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Al-Matnu Syarif Al-Mulaqab bi Fathil Latif, satu kitab karya dari Syekhona Khalil Bangkalan, dan pembahasan kali ini masih seputar sholat Jumat, dimana sholat Jumat apabila dilakukan dalam satu tempat, satu daerah, ini ada 2 Jumatan. Bagaimana hukumnya? Langsung saja masuk ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza uqimat nalikane dan direake apa Jumatani Jumat loro fi baladin ing dalam siji daerah wahidin kang siji au qaryatin utawa siji desa wahidatin kang siji. As-sahihatu tawi kang sah iku asabiqatu kang dhisik. Walahiku tawi kang keri iku ta'adu baleni apa lahikoh duhran ing duhur. Wa in waqa'ata lan lamun tumiba apa Jumat loro mau ma'an bebarengan batolata mongko batal karone. Wal itibaru tawi milang-milang dhisik lan keri vitalik wal itibaru tawi milang-milang vitalika ing dalem mengkono-mengkono dhisik lan keri iku bitaharumi kelawan takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin dijelaskan bahwa syarat sahnya sholat Jumat yang keenam adalah bahwa sholat Jumat tersebut tidak didahului atau tidak bersamaan dengan Jumatan yang lain di tempat yang sama. Misal satu desa atau satu dusun itu ada 2 Jumatan. Nah, bila ada 2 Jumatan tanpa sebab yang jelas, menurut ulama-ulama salaf itu dianggap tidak sah karena memecah belah umat. Tanda kutip seperti itu. Nah, berbeda dengan beberapa pendapat ulama kontemporer yang dimana itu dianggap boleh, malah itu dianggap syiar. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan itu di sini panjang lebar, tapi intinya ulama-ulama salaf, ulama-ulama dahulu, ulama klasik itu kebanyakan melarang ya, atau tidak memperbolehkan 2 Jumat diadakan di katakanlah satu dusun yang sama, yang mana tidak punya kebutuhan apapun. Artinya masjid yang satu juga tidak terlalu penuh, masih bisa dibuat jamaah yang lain, tapi sudah kesusu pengen bikin 2 Jumatan. Nah, ini jadi masalah. Kemarin itu jadi syarat sahnya Jumatan. Nah, pada pembahasan kali ini dijelaskan bahwa apabila ada 2 Jumatan di satu daerah yang sama atau di satu desa yang sama, dalam hal ini hari ini ya di dusun yang sama gitu ya, itu dihukumi sah apabila selesai apabila dia dianggap dahulu, dan dihukumi harus mengulang atau menambahi sholat duhur apabila dia dianggap tidak dahulu atau terakhir. Nah, sedangkan apabila kedua-duanya itu bareng, maka dianggap batal. Nah, anggapan dahulu, penilaian mana dahulu, mana yang akhir dan bersamaan, itu menurut Syekhona Khalil bil wal itibaru fidzalika bitaharumi, bahwa mana yang dahulu, mana yang akhir, mana yang bareng, itu dilihat dari takbiratul ihram ketika sholat Jumat. Jadi nilai atau anggapan mana yang dahulu, karena yang dahulu dianggap sah, yang akhir dianggap tidak sah, atau bila bareng itu kedua-duanya dianggap batal Jumatannya. Maka cara melihatnya adalah dengan melihat mana yang terlebih dahulu melakukan takbiratul ihram.
Jadi misal satu tempat, satu dusun melakukan sholat Jumat bareng di sebelah utara dan sebelah selatan, misalnya seperti itu. Mereka terus khutbah dan lain sebagainya. Nah, kalau memang Jumatan ini tidak, tanda kutip, tidak memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya berjumatan di satu wilayah yang sama, alias mana yang dahulu mana yang akhir itu bisa menyebabkan sah dan tidaknya Jumatan tersebut, maka ya solusinya adalah cepat-cepatan. Artinya khutbah terlebih dahulu, singkat saja, terus kemudian sholat. Yang penting takbiratul ihramnya lebih dahulu. Urusan nanti salamnya siapa yang lebih dahulu itu urusan akhir. Yang penting sholatnya ini lebih dahulu. Nah, ini bila adanya Jumat itu kalau hari ini di Indonesia konteksnya itu ya di satu dusun yang sama. Ini menurut ulama-ulama klasik seperti itu. Jadi Al-Matnu Syarif ini masih memiliki pandangan yang sama, di mana Jumatan itu kalau memang masih bisa dilakukan di satu masjid yang sama, ya alangkah baiknya dilakukan di masjid yang sama. Jangan terus kemudian memecah-mecah jadi 3 atau 2 masjid yang berbeda karena hanya sekedar ego dan gengsi, mengejar rasa ego dan gengsinya sendiri. Ini ya tidak baik. Alangkah baiknya ya kalau memang masih cukup dilakukan di masjid yang sama, ya monggo dilakukan di masjid yang sama. Jangan terus kemudian hanya sekedar gengsi, hanya sekedar ego, terus kemudian bikin masjid-masjid Jumatan walaupun di dukun yang di susun yang sama, yang mana jamaahnya ya tidak terbilang banyak, ya terbilang sama-sama sedikit. Itu kayaknya tidak perlu. Kecuali kalau memang bila mereka disatukan di dalam satu masjid itu tawuran, terus kemudian perang dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti ini boleh kemudian diadakan Jumatan di 2 tempat karena menghindari tadi pertumpahan darah dan lain sebagainya. Atau misal karena masjidnya terlalu penuh, sama-sama satu dusun tapi memiliki jarak yang berbeda. Satu dusun ini ada yang wilayah timur, wilayah selatan, jaraknya berkilo-kilo, akses ke sana juga sulit dan lain sebagainya. Ya, ini saya rasa juga tidak begitu masalah. Yang jadi masalah itu ya luasnya juga cukup sekian, jumlah total masyarakatnya juga sedikit, luasnya juga tidak begitu luas. Sholat di satu masjid saja sudah tidak bisa memenuhi masjid tersebut, ya kenapa harus bikin Jumatan yang lain. Itu pembahasan kali ini terkait apabila ada 2 Jumatan dilakukan di satu wilayah. Wilayah di sini hari ini konteksnya mungkin lebih ke satu dusun yang sama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.